Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kadang warga dimanapun berada. Nah, tentunya masih di channel Humas Persaudaraan Setiahati Ternate. Kali ini kita mau bincang-bincang santai lur. Kebetulan ada narasumber kita, ada Mas Nano dari Bimpres. Kita nanti ngobrol-ngobrol rileks saja. Ada Mas Samsudin dari Biro Hukum. Nah, kita akan bahas seputaran 1 abad PSHT yang lalu. Kita banyak membuat event-event dan lain sebagainya. Cuman kita ini belum sempat berkabar ke dulur-dulur yang jauh dari jangkauan kita. Nah, kebetulan ada Mas Nano, kita bisa tanya-tanya sih sejauh apa pergerakan organisasi kita dalam hal-hal kebaikan dalam event dan juga bagaimana proses aplikasi di lapangan sesuai program yang telah ditentukan. Kebetulan ada Mas Nano, ketua pelaksana sekaligus penanggung jawab, dan tentu saja nanti juga terkait dengan upaya-upaya pelindungan hukum yang ada di organisasi kita, karena juga banyak saudara-saudara kita yang kurang paham, kurang ngerti. Kita nanti ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya, kita kumpas sampai tuntas. Nah, ini langsung saja Sugeng Dalu Mas Nano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nano, saya ucapkan terima kasih nih mau berkenan hadir malam ini. Oke. Langsung ya Mas, saya ini kan kemarin belum sempat ketemu panjenengan, mengingat pesta 1 abad kita sudah banyak melakukan kegiatan, tapi juga banyak informasi ini belum terjangkau oleh kadang-kadang itu yang jauh Mas. Nah, salah satunya yang saya tahu tuh hanya waktu itu kemeriahan di Candi Prambanan dan beberapa hal. Mas Nano, gimana nih kesan-kesannya, apa informasinya terkait dengan pesta 1 abad kita yang lalu itu, memberi dampak positif apa saja, dan kira-kira apa saja yang sudah kita lakukan? Monggo Mas, diceritakan Mas. Baik, makasih Mas Ageng. Jadi waktu itu kita usul bikin peringatan 1 abad ya, itu 2 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian disambut oleh pusat, kemudian saya lapor pusat, diiyakan, direstui untuk membuat itu, sehingga kita bikin konsep peringatan tuh selama 1 tahun perjalanan. Jadi kita awali, kalau kita ingat, kita sempat bikin gebrakan yang luar biasa, yaitu pertama itu melalui donor darah. Jadi dalam 1 pagi itu dari jam 8 sampai jam 12 siang kita ada 10.000 kantong yang kita peroleh dari beberapa kegiatan bersama-sama tuh, dari mulai Aceh sampai ke Papua sana. Itu luar biasa. Itu berarti tetap sesuai temanya yang disampaikan Mas Ketum, menebar manfaat tadi ya. Betul. Jadi luar biasa. Kita ambil waktu itu yang paling gampang, karena Desa Ternate itu kan warganya masih sehat semua, punya darah yang sehat ya, gitu. Betul. Darah cuma duduk manis, diam di situ, donor. Ternyata bisa dapat sampai 10.000. Kita pecah rekor muri. Nah, rekor murinya diserahkan pada kita kegiatan, ada teman-teman korlap bikin kegiatan di Cilodong tuh, kita diserahkan di sana. Ada Mas Ketum yang hadir, kita menyerahkan. Itu pertama. Jadi Pak JK juga hadir pada saat itu, langsung datang ke Padepokan, bahwa kita pusatnya di situ, Pak JK hadir. Nah, makanya kita mau tagih. Ya, ini kegiatan yang pertama, donor darah ini akan kita ulang Mas Agi. Jadi besok siswa putih itu saya akan minta ke Ketum, siswa putih itu akan kita ulang lagi untuk donor darah, tapi tidak bersama-sama nggak apa-apa. Tapi yang penting siswa putih wajib yang sehat ikut donor darah, karena pemanfaatnya luar biasa gitu loh. Wah, luar biasa Mas. Saya dengar-dengar juga katanya penanaman pohon dan sebagainya. Itu dari Mas Nano sendiri sebagai ketua pelaksana memaintain itu ada kendala nggak Mas, dari sekian banyak dulur kita di semua cabang se-Indonesia dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya kalau kendala di lapangan banyak sekali, tapi yang prinsip karena kita memang ada kegiatan yang dengan sebelah ya, emang itu selalu mengganggu kaitan dengan perizinan. Yang donor darah clear, nggak ada yang ganggu, kata itu nggak bisa berganggu di situ. Kemudian pada saat yang kedua kita bikin istighosah, itu di dengan Habib Lutfi, itu di mana kita di Pekalongan itu juga sama, kita hadirkan di situ sekian ribu peserta, tapi kita streaming seluruh Indonesia ikut, semua cabang-cabang ikut istighosah bersama di situ. Habib Lutfi sendiri luar biasa mendoakan kita semua, dengan organisasi kita, hadir ketum yang lain-lain juga. Nah, yang setelah itu baru kita punya acara di Jogja. Nah, itu puncak acara di Jogja itu
itu keinginan lama. Para waktu itu saya lapor ketum bahwa kita mau coba Selanggari Madiun, tapi karena kita tidak dapat izin situasinya, sehingga kita pilih momen. Nggak tahu kenapa ternyata pilihan kita itu jatuh di Prambanan. Begitu dapat Prambanan itu ternyata view-nya bagus, momennya bagus, dan itu tempat bersejarah dan itu destinasi dunia gitu loh. Itu kelihatannya Exatrament dunia itu betul-betul jatuh di situ pilihan kita, itu tepat sekali. Saya sempat dengar Mas, katanya juga termasuk istighosah di Jawa Timur ya, dihadiri Gus Muwafi kalau nggak salah. Itu betul ya Mas ya? Jogja. Yang di Pacitan itu katanya juga ada. Iya, di Pacitan. Oh, berarti tetap ya Mas. Artinya kita tetap konsisten menebar kebaikan, memberikan manfaat dari semua aspek seperti yang diarahkan Mas Ketum berarti memang. Nah, begitu kita selesai itu kan masih ada satu lagi momen, yaitu tanam pohon. Jadi tanam pohon itu artinya tadi juga pengen semua provinsi. Kita udah dapat slot, kita dapat tempat, tapi ternyata di perjalanan juga terganggu oleh situasi, sehingga kita laksanakan pusat di Jambi. Di Jambi itu kita ada dapat lahan dari salah satu pendekar Esatrate di Jambi, itu ada 7 hektar. Bahkan kemudian kita tanam 3 buah duren, duren kelengkeng dengan alpukat, hanya 3 buah saja. Nah, itu semua ditanam 2.300 pohon kita tanam di sana. Kemudian sudah dirawat 2 minggu yang lalu saya hadir ke sana, itu hidup hampir 95% hidup. Luar biasa. Nanti ajak saya lagi Mas kalau sudah waktunya berbuah Mas. Jangan jalan sendiri gitu. Nah Lur, tentunya sesuai dengan komitmen dulu pernah disampaikan oleh Ketua Umum kita Mas Insinyur Muhammad Taufik, bahwa menjadi insan PSHT itu ternyata tidak semata-mata belajar pencak dan nilai-nilai kebaikan. Ternyata nilai-nilai kebaikan itu dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek seperti yang tadi sudah dipaparkan Mas Nano. Terus gini Mas Nano, terkait adik-adik kita yang sekarang masih muda, masih produktif di bidang prestasi. Mas Nano ini kan ketua BIMPRES nih. Nah ini gimana Mas? Ada nggak target ke depan, misalnya apa yang terdekat SEA Games, PON dan lain sebagainya ini? Terus kemudian berapa adik-adik kita yang sudah berprestasi, supaya ini menjadi percontohan motivasi di semua wilayah yang sedang membuat pembibitan Mas. Ya, jadi saya sudah ini ikut periode yang kedua di Mas Taufik ini. Memang kita harus ada pendekatannya agak beda kali ini. Kita tidak bisa misalnya kita dengan kondisi seperti ini, pusat juga belum bisa ikut campur tangan secara khusus membina mereka, sehingga kita bikin kantong-kantong atlet Mas. Jadi di Jambi itu contohnya, kita Jambi sampai sekarang lagi buat asrama, ada kolam renang di situ, ada pelatihan di situ, ada alat di situ. Jadi sekarang udah ada lolos 10 nomor di tingkat provinsi. Nah sebenarnya berani bisa ikut prapon nanti. Kemudian di Jakarta kita ada 4 yang lolos. Kemudian nanti di Banten itu ada 7. Nah kita sedang mendata seperti itu. Nanti di Jawa Tengah, Jawa Timur akan kita data seperti itu. Mudah-mudahan nanti prapon nanti yang di bulan Juli atau Juni di Jawa Tengah ini bisa, atau mungkin di Padepokan itu ada prapon atau kejurnas. Itu kita mendata adik-adik kita yang lolos di provinsi sekarang mana saja. Nah itu sekarang kita paling tidak kita ikut bantu konsultasi tentang bagaimana latihan mereka, tanya kabarnya segala macam, bagaimana ngasih motivasi pada mereka untuk bisa berlatih. Karena ya hanya itu harapan kita untuk PON besok. Kalau lolos di sini nih, Mas Nano turun langsung nih, monitoring mereka langsung. Saya dengan tim, saya ada Mas Edi, kemudian kemarin baru saja Mas Agus tuh saya bawa ke Jambi khusus melatih seni. Karena jadi pelatihan teman-teman yang TGR tampil sana, kita tampil sana. Mas Edi kita bawa ke Sumatera, kita tugaskan mereka berangkat ke Kalimantan juga, dipanggil Mas Joan di Kalbar segala macam, itu mereka keliling. Oh iya Mas, satu lagi saya ingat nih, kalau nggak salah prestasi juga masuk merambah ke dunia militer. Karena kalau nggak salah saya pernah lihat postingan Mas Mardikan, kalau nggak salah juga ada adik-adik kita yang ikut latihan dari TNI Polri ya kalau nggak salah, itu juga dibina untuk dipresurkan atau di mapping untuk bisa mengikuti event-event berskala nasional. Apa benar ini Mas Nano? Ya, awalnya gini, pada saat mau kejuaraan dunia di Malaysia, itu Pak Prabowo mendugaskan ke Pak Mas Toto, ditugaskan supaya dia bikin seleksi teman-teman TNI yang basicnya pencaksilat, tolong dikumpulkan, dipanggil ke Jakarta, kita seleksi, kita pilih segala macam itu, kita seleksi dengan tim pelatnas. Akhirnya muncul beberapa yang ikut kejuaraan dunia kemarin. Kemudian ada juga yang ikut mahasiswa, bahkan oleh mahasiswa POMAS ASEAN. Kemudian juga ada yang kejurnas Indonesia Open kemarin. Nah, itu memang ada beberapa atlet dari basicnya pencaksilat, ada anak Esatrate juga, ada yang perguruan lain juga, itu sekarang dilatih. Jadi tim TNI kita punya tim TNI itu tersebar di kesatuan-kesatuan. Nah dalam waktu dekat mereka akan bikin kejuaraan juga, kelihatannya ada Kasat Cup itu.
Nah jadi gini Mas Nano, artinya informasi ini kan menjadi pengetahuan kami ya gitu, dan dulur-dulur yang lain bahwa di bawah kepemimpinan Mas Ketum Mas Insinyur Muhammad Taufik itu bahwa PSHT itu tetap ya Mas ya, tetap konsisten membina dari semua aspek. Cuman mungkin hanya informasi saja nggak kesampaikan. Jadi seolah-olah kita itu hanya organisasi yang hanya mencetak warga baru saja, tapi nyatanya kinerjanya tetap dilaksanakan ya Mas ya, sesuai program. Kita di BIMDAS tetap fokus ya, ada beberapa pembinaan kita justru ke kantong-kantong seperti Jawa Tengah, DKI, Jawa Timur, kemudian Banten, ada juga di Kepri, ada juga di mana Kalimantan, dan juga tempat lain itu ada kantong-kantong yang kita tidak bisa langsung semua laksana, itu nggak bisa. Jadi ternyata ada pilihan-pilihan. Jadi yang berprestasi itu, karena memang prestasi itu butuh dana besar. Jadi sekali lagi cabang-cabang yang memang kuat finansialnya baru bisa bina prestasi. Tapi kalau bang dananya mepet, itu biasanya hanya latihan, prestasinya kurang. Ada planning akan mengadakan kejuaraan internal, Mas Nano? Tahan dulu, saya geser ke Mas Samsudin. Nanti Mas Nano jawab ini. Nuhun sewu. Ya, Mas Samsudin dulu ini sekarang. Lur, tadi dari BIMRES sudah dipaparkan. Nanti kita tanyakan lagi ke Mas Nano terkait dengan ada nggak sih event internal untuk mengasah adik-adik kita yang tidak terjangkau biar bisa terjangkau. Apakah akan dibuat juga kantong-kantong pro Jawa Timur, mungkin dibikinkan event, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Program ini tentunya di BIMRES yang paham. Tapi kita tunggu, nanti kita minta keterangan Mas Nano. Kita ke Mas Samsudin dulu terkait Biro Hukum Mas Samsudin. Jadi Biro Hukum ini kan gini loh Mas, sejauh ini kita selalu disibukkan dengan isu-isu yang sebetulnya tidak berpengaruh, tapi cuman di lapangan itu membuat kegaduhan yang tentunya tidak dari kita ya, yang berniat untuk membuat kegaduhan itu. Lah menanggapi isu-isu yang hal seperti ini Mas, tentunya dulur-dulur di lapangan itu butuh petunjuk. Idealnya itu seperti apa sih Mas menyikapi supaya aktivitas kemudian kegiatan mereka di lapangan dalam proses baik itu prestasi, baik itu paguron dan sebagainya tidak terganggu. Apakah harus mereka kuliah hukum juga atau bagaimana? Kan enggak juga kan Mas. Monggo Mas Abdi. Ya, makasih Mas Ageng. Mungkin salam persaudaraan buat saudara-saudaraku di manapun berada. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya berkenaan hukum ini sudah kita paparkan secara detail waktu kegiatan Rakernas. Namun kondisi saat ini tetap kami sebagai Biro Hukum adalah pelayan, yang mana ada saudara-saudara kita baik dari ranting cabang yang ingin mempertanyakan, kami terbuka. Mungkin seperti itu. Nah, berkenaan dengan mungkin sebenarnya kita ini pesilat Mas, jadi jiwa ojo kagetan ini harus sebenarnya juga menjadikan garda depan kita, bahwa berkenaan mungkin kita tidak pungkirin kemarin ada namanya PK, permohonan PK yang mungkin diajukan organisasi melalui Ketum Mas Taufik, belum dikabulkan. Ininya itu. Nah, ada dari pihak sebelah yang mengcounter dengan media dengan gaya bahasa yang seakan-akan wow gitu, kita tidak boleh melakukan kegiatan PSHT. Hal itu kan sebenarnya sudah dilakukan tahun 2019, tahun 2020, 2021, dan sudah kita jawab semuanya gitu. Isu-isu itu sendiri ya, gitu. Bahkan berbalik ya. Karena apa? Perbuatan yang seperti yang dilakukan saudara-saudara kita yang mungkin belum sepaham dengan kita, dengan melakukan provokasi sehingga harus dengan perang saudara, ini kan memang sebenarnya perbuatan pidana dan ini dilarang dan ini bertentangan dan sudah banyak bukti gitu. Nah, paling parah bullying ya Mas ya. Iya. Jadi harapan kami gak usah getar bahwasanya apa yang disampaikan mungkin Mas Weli atau mungkin Biro Hukum lain ini sebagai parameter bahwasanya kepemimpinan Mas Taufik adalah sah, secara legalitasnya sah, yang dikuatkan dengan keputusan keperdataan ya. Begitu juga secara administratif negara pun ya setelah diuji, PK pun juga menang. Begitu juga historical PSHT di Mas Taufik ini tidak pernah putus dari tahun 1951 hingga saat ini. Intinya apa? Bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak terpisahkan. Jadi saya berharap kepada saudara-saudaraku
jangan ngeluh dan jangan takut, bahwasanya kita harus tetap kembali pada ajaran kita, dan kita menghormati leluhur kita, dan kita harus tetap mengedepankan budi pekerti. Saya kira seperti itu. Poin satu lagi Mas, yang kayaknya perlu dijawab. Kalau tadi Mas Nano memaparkan ya, prestasi itu membuat pembibitan-pembibitan dengan kantong-kantong di semua wilayah, terutama cabang-cabang yang kemungkinan memiliki finansial kuat dan gitu, dan kompak tentunya SDM-nya ada. Nah, dari Biro Hukum ini sendiri apakah juga menyiapkan misalnya di setiap cabang itu ada perwakilan-perwakilan yang mengerti hukum, sehingga dulur-dulur kita yang di lapangan ketika mengalami kebuntuan soal hal-hal isu-isu yang tidak baik tadi, dia itu punya arah Mas, harus tanya kemana gitu. Apakah sudah ada pembinaan atau mentoring dari pihak Mas Samsudin Biro Hukum? Ya, dari sebenarnya kan saat ini kan sudah cukup banyak ya anggota dari Biro Hukum, baik dari pusat dan di cabang, atau mungkin di cabang lah saya kira, atau mungkin provinsi. Namun kita tidak pungkiri, kami sebagai pelayan bagi saudara-saudara kita atau cabang atau provinsi yang masih ingin ya mendapatkan informasi hukum, kami terbuka. Kami siap mengadvokasi. Artinya ada kan Mas? Ada, dan kita siap mendampingi. Seperti kemarin sebulan yang lalu di Lampung, kita diminta ke sana mendampingi, ya kita datang. Jadi kita sangat terbuka Mas. Apapun keluhannya, kita sebagai pelayan tetap mengedepankan, dan persaudaraan tetap menjadikan harga mati bagi kami. Terima kasih Mas. Kita geser Mas Nano lagi. Mas Nano jawab yang tadi Mas. Jadi bagaimana selain bibitan yang tadi Mas Nano paparkan, ada nggak rencana dalam waktu dekat itu dengan untuk internal kita mengasah adik-adik kita supaya tentunya supaya prestasinya meningkat? Itu poin satu. Poin keduanya adalah gini Mas, sejauh mana sih pembinaan dari BIMPRES sendiri di lingkungan baik itu provinsi maupun cabang, baik dari segi pelatihnya, baik dari pemilihan bibit atletnya? Ini jangkauan Mas Nano selaku BIMPRES pengurus pusat itu seperti apa Mas perkembangannya? Iya, kita masih sangat terbatas ya, artinya hanya beberapa baru kota-kota besar yang kita jangkau, karena gini, di beberapa waktu lalu Ketum sempat bikin Zoom meeting kaitannya dengan Lemdiklat. Kita tuh sebenarnya bagus ya dalam Diklat. Ternyata kita sudah berjalan hampir sekian tahun tapi belum action. Makanya tadi beberapa kegiatan saya langsung ngatur ke Ketum, sebaiknya ya sudah Lemdiklat itu yang jalan yang siap dulu aja. Saya itu udah 2 tahun nggak mengadakan penataran pelatih karena terkendala itu. Saya taat aturan. Saya patuh aturan. Begitu saya menyelenggarakan sendiri, sekarang bidang saya nggak boleh karena ada Lemdiklat yang menyiapkan itu. Makanya saya bilang lebih baik saya sama mengatur saja. Nanti saya komunikasi dengan Lemdiklat, yang jalan prestasi dulu. Penataran pelatih untuk atlet itu segera kita lakukan kembali karena kita sudah ditagih. Kan kita udah berjalan dulu. DKI Jawa Banten, kita pindah ke Jawa Tengah Jogja, kita pindah ke Jawa Timur, kita ke Sumatera. Nah, Kalimantan sama Papua tuh ketinggalan, minta terus, kita ditagih. Kita belum laksana di sana. Kita baru parsial aja datang ke cabang-cabang tertentu. Itu kaitannya dengan penataran pelatih. Kalau atlet memang kita sedang secara prestasi sedang tidak baik-baik saja. Dengan organisasi ada masalah itu pasti juga mas. Kamu ingat kita hanya punya satu. PON Papua itu kita hanya dapat 1 medali, itu pun atlet lama Puspa. Nah kita kehilangan tanding, kita tidak ada yang lainnya dapatnya hanya perunggu dan juga ada mungkin ada beberapa emas, itu cuma satu-satunya. Nah ini prihatin buat kita semua. Makanya kita paling tidak, yuk kita berbenah sama-sama tanpa harus semua bergantung pusat semua, nggak bisa. Jadi cabang-cabang kemudian provinsi bergerak sekarang. Provinsi sudah dibentuk punya tanggung jawab bagaimana atletnya lolos di provinsi. Berarti kemandiran cabang menjadi cabang dan provinsi masukin sekarang. Nah, kiatnya apa mas? Kiatnya apa ini mas? Supaya cabang ranting ke bawah itu termotivasi. Kiatnya Mas Nano kan selama ini pasti tentunya punya pengalaman track record jam terbang memaintain dari paling bawah kan mas, itu hingga sampai sekarang ini bisa duduk di PPFC dan lain sebagainya. Kiatnya apa mas? Supaya konsistensi terjaga, prestasi itu tetap naik. Menurut Mas Nano apa itu? Ya, supaya selain kita nyiapkan atlet pelatihan cabang ranting itu ada pelatihan, mau nggak ke kompetisi. Kalau tanpa kompetisi tidak mungkin terukur. Maka saya bilang kita wajib bikin kejurcap atau kejurda itu mau tidak mau. Seperti kita DKI atau di Sabang saya Selatan itu segera kita baru selesai kemarin bikin kejurcap. Selesai itu baru mereka ikut wali kota cup. Itu kan jenjangnya begitu. Nah kita berharap juga sama, kompetisi di Esatrate harus segera berjalan juga, bukan penataran saja. Tahun ini sebenarnya kita buat agenda kejurnas. Kita udah rebutan nih siapa mau jadi tuan rumah kejurnas. Kan setelah kejuaraan dunia kemarin kita sudah punya momen
teman-teman yang bagus. Kemudian pada saat nanti beberapa tahun ke depan itu kan momennya kejuaraan dunia diulang kembali. Tapi kalau peletakan pertama bahwa kita satu-satunya baru satu kali bikin kejuaraan dunia kita punya. Nah, kejurnas tahun ini ada kejurnas seharusnya dewasa dalam hal kita menempuh ke PON sana. Kita terkendala nih kita. Kita tunggu Mas event itu dari pihak pusat, kita tunggu infonya, semoga terrealisasikan. Saya ada satu kabar gembira, ada salah satu anggota di Binpres kita atau ada lembaga kita ada dapat gelar profesor. Jadi Mas Dokter Profesor Mas Awan nih, Dr. Awan Haryono itu kan kemarin baru dinobatkan sebagai profesor pencaksilat ibarat itu kan. Jadi kita bangga kita punya orang silat atau pesilat yang profesor gitu. Emang dia olahraga gitu ya, biasanya olahraga. Mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua dan mudah-mudahan waktunya juga banyak sharing kepada teman-teman dari daerah. Saya tunggu itu Mas Awan dengan Mas Nano, kita tunggu sepak terjangnya, bagaimana memajukan adik-adik di bidang prestasi ya Lur ya. Nah sekarang terakhir saya geser ke Mas Samsudin terkait dengan organisasi, hukum dan juga personality sebagai insan PSHT, barangkali ada pesan dan juga masukan yang lain sebelum kita closing Mas. Ya, mungkin pandangan kami ya memang hukum ini sudah sebuah tatanan yang memang harus ditaati bersama. Jadi warga PSHT sudah semestinya adalah warga yang taat hukum. Siap. Ini penting sehingga jangan mudah terprovokasi diajak ke sana yang tujuannya justru merugikan kita. Suatu contoh yang mungkin sudah banyak sekali ya, mungkin dari pihak sebelah yang memang tujuannya mengganggu latihan PSHT. Nah, PSHT saat ini adalah bagian dari melestarikan. Nah, kalau diganggu, ini kan juga bertentangan. Karena apa? Sudah menjadikan warisan. Jadi kan orang-orang yang mengganggu budaya kita diganggu oleh orang ini juga memang sangat bertentangan dengan ajaran dan bertentangan dengan hukum. Saya kira seperti itu. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah solid itu penting dan tunduk pada organisasi adalah hal yang wajib. Banyak saudara-saudara kita yang memang mengerti organisasi tapi tidak tunduk pada organisasi, aturan yang terkadang juga merasa pintar, akhirnya membuat narasi hukum sendiri yang justru itu juga menyesatkan. Itu juga menurut kami juga perlu dikurangin lah. Jadi lebih baik kita mari kita sinergikan potensi-potensi yang ada ini sebagai hasil karya kita bersama. Atau mungkin itu bisa saya artikan gradasi moral gitu, atau gradasi persaudaraan. Gimana nih menurut Mas? Ya boleh saja, intinya ya memang inilah ya memang bahwasanya PSHT ini adalah tugas kita bersama gitu. Jadi siapa yang memang mempunyai prestasi, siapa yang memang punya kemampuan, ayo kita jayakan PSHT dengan karya kita, dengan tangan kita. Bukan justru tangan kita untuk mengotori PSHT itu sendiri. Betul, saya kira Mas. seperti itu. Mas Nano, ada tambahan terakhir? Saya mau kasih ucapan selamat kalau adik-adik kita yang sekarang di pelatnas SEA Games. Amin. Yang Mei besok habis Lebaran mereka akan berangkat ke Kamboja. Luar biasa ya. Jadi ada Puspa dan juga Atifa. Tetap semangat. Tetap semangat. Mudah-mudahan mereka bisa mengebarkan bendera Esa Trate, merah putih, dan juga mudah-mudahan yang di daerah-daerah segera menyusul gitu. Karena kita punya kandidat hanya 2 itu yang di pelatnas SEA Games sekarang. Jadi Puspa dan Atifa, Puspa di tunggal, Atifa di tanding. Mudah-mudahan bisa juara di sana. Amin Mas. Oke, terima kasih informasinya Mas Nano, Mas Samsudin, Lur. Nah, tadi kita jarang sekali diskusi kayak gini karena beliau-beliau ini memang susah ditemui ya. Beliau ini sibuk di PBIPSI, sibuk di KONI dan lain sebagainya, belum ngurusi internal. Mas Samsudin tahu sendiri ya, namanya orang hukum itu sibuknya ngalahin kayak saya gitu. Nah, saya rasa itu perbincangan untuk season kali ini. Kita bisa hadirkan beliau lagi dan narasumber lain, tentunya menjadi informasi untuk PSHT supaya semakin tetap maju sesuai dengan cita-cita kita bersama, bahwa selama matahari masih bersinar dan selama bumi masih dihuni manusia, selama itu juga PSHT tetap jaya abadi selama-lamanya. Saya rasa itu. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nano. Terima kasih Mas Samsudin.